Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah nyasar ke channel ini gitu ya. Jadi untuk video kali ini mah kita bakal ngebahas salah satu judul anime yang digadang-gadang menjadi judul yang lebih mantap daripada anime High School DxD. Tapi kenyataannya High School DxD jauh lebih terkesan, lebih memorable, lebih banyak yang ingat daripada nih anime gitu. Ya, di sini gue ingin membahas anime Shin Mai Mao no Testament ya kan. Jadi ini animenya tuh dikatakan itu sebagai anime yang akan jauh lebih keren daripada High School DxD. Tapi kenyataannya ya emang habis makan sate tadi kebanyakan. Jadi banyak sekali orang yang berpendapat demikian itu karena satu alasan sederhana. Karena tokoh utama wanitanya itu sama-sama cewek berambut merah gitu doang. Dan itu bukanlah alasan yang paling betul untuk menghadapi kata-kata bahwa emang anime ini tuh jauh lebih baik. Lu tuh hanya mengadakan cocok logi dan berakhirnya adalah lu lupa nama karakter utama ceweknya siapa gitu ya. Gue baru ingat ketika ngecek ini My Anime List. Nah, ternyata yang gue sadarin adalah ini adalah judul yang seharusnya memang sudah selesai gitu ya. Yang gue ingat adalah anime ini tuh tayang 5 tahun lalu. Nah loh 5 tahun lalu. Dan tamat 5 tahun yang lalu juga. Nah loh tamat di 5 tahun yang lalu. Dan ketika gue melihat ya memang dari novelnya tuh masih ada lanjutannya lagi. Karena ini mengambil sampai dari volume 4 sampai volume 7. Ini informasi yang gue dapat dari My Anime List. Sedangkan untuk adaptasinya itu total 12 volume. Lah, berarti ada 5 volume yang belum diadaptasi ya. Mikirnya sih kayak gitu gue ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah bener-bener mau diadaptasi? Karena IMS tuh kalau nggak salah studio yang menghandle ini anime dikatakan bangkrut ya. Gue lupa. Tapi kalau nggak salah bangkrut gitu. Coba kita cek dulu informasinya. Nama channelnya Production IMS. Katanya bangkrut gitu. Nah akhirnya tutup resmi bangkrut ya. Jadi itu berita 2 tahun yang lalu ya, dan dikatakan bangkrut. Berarti kalau misalnya anime ini harus dilanjutkan, mau nggak mau, love nggak love gitu, harus ganti studio gitu. Karena kalau lanjutin studio yang sebelumnya juga kagak ada lagi sudah. Apa tiba-tiba ada Raja Minyak itu datang gitu, gua mau season 3 Shin Mai Mao jadi tolong bikinin, jadi gitu ya. Nah gitu. Dan apakah akan dilanjutin? Ya kan kalau lanjutinnya harus satu jelas gitu ya. Pindah studio itu sudah jelas. Kenapa? Studio yang sebelumnya bangkrut. Dan lagi, ini adalah judul yang gak setenar High School DxD. High School DxD itu tayang tuh tahun 2012 dan punya 4 season. Yang terakhir tayang di 2018. Nah loh, season 5-nya tuh masih banyak dicari-cari. Bahkan sekarang itu belum ada yang lupa gitu sama tokoh-tokoh yang seperti Issei, Akeno, Rias, Kiba, Koneko, dan masih banyak lagi cewek-cewek yang menjadi jualan utamanya. Yang menjadi masalah adalah kalau kita ngebandingkan dengan anime Shin Mai Mao no Testament, gue bingung Testament atau Testament gitu. Ya pokoknya itulah. Apa yang menjadi nilai jual ini anime gitu. Karena kalau kita ngebahas opai itu High School DxD jauh lebih populer. Dan tapi kalau kita bahas ecchi ya nggak ada bedanya juga, sama-sama jualan ecchi. Tapi di sini ada adegan mantap-mantapnya di OVA-nya gitu. Kalau di High School mana nggak ada. Paling nggak, kalau gue lebih suka tokoh karakter yang ada di Shin Mai Mao. Kenapa? Karena dia tuh jauh lebih ganas gitu ya. Tojo Basara. Beneran cowok gitu. Kalau diajakin sama gurunya ada adegannya gitu. Wow, gue suka banget. Dan itu aja sih sebenarnya yang menjadi nilai plus kalau ketika gue nonton ini. Tokoh utamanya tuh lebih ganteng gitu ya. Ganteng daripada si Issei. Tampangnya tuh udah kayak tokoh Harem King pada umumnya gitu ya. Sok-sok baik gitu ya. Seharusnya dia tuh belajar dari Elaina gitu. Yang apatis, yang bukan urusan saya gitu kan. Itu yang ingin gue tekanin di sini. Jadi, kalau misalnya teman-teman itu bertanya lagi kepada gue, Bang, kapan Shin Mai Mao no Testament season 2? Lah, gue mikir aja ini judul emang udah selesai. Ya, udah selesai 2 season. 2 season itu pun endingnya juga sudah sangat cukup. Nggak nanggung, nggak bikin kita penasaran. Ya, mungkin bikin kita sedikit penasaran, tapi paling nggak happy ending gitu ya. Endingnya pun sudah cukup meyakinkan, biarpun masih banyak hal-hal yang harus dibahas seperti ibunya Basara lah. Lalu bapaknya ini hobinya kayak jadi Sasuke Uchiha dan lain-lain. Memang hal yang belum dibahas. Lalu juga tentang desa pahlawan kelahirannya Basara dan lagi sebagainya gitu. Tapi itu nggak menampik kalau memang nih anime juga sudah ditutup dengan sangat seru gitu ya. Apalagi anime ini tuh berjalan 2 season, yang dimana season 1 dan season 2 itu hanya selisih 1 musim doang. Jadinya ya mereka tayang di tahun yang sama. Memang berarti kan judulnya memang cepat-cepat diselesaikan gitu. Ya, bener-bener hal yang menarik bukan? Karena mungkin kalau gue jadi produsernya ini, kalau kita
bikin season 3 bisa kagak laku lagi gini kan. Ya soalnya gitu ada judul yang pernah kita buat dan emang ratingnya cuman sekedar 6 gitu. Dan penontonnya sih emang banyak karena kita jualan ecchi. Tapi apakah kalau kita melanjutin lagi bakal laku? Apalagi sekarang tuh zamannya isekai gitu. Lalu sekarang tuh ngikutin tren aja bos, ngikutin apa yang diinginkan pasar, bukan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ngebajak gitu kan. Seperti itu aja gitu. Oke, jadi apa sih kesimpulan gue untuk video tentang Shin Maimao no Testament? Apakah season 3-nya itu akan hadir ke hadapan kita? Gue masih mengatakan 30% hadir, 70% enggak ya. Karena berbagai banyak hal. Contohnya seperti studionya bangkrut. Nah, alasan salah satunya bangkrut ya pasti gara-gara animenya kagak laku. Kan seperti itu gitu kan. Dan salah satu animenya adalah Dead Alive. Dead Alive pun pindah studio sudah ke JC Staff gitu. Dan ada lagi seperti apa ya, maunya masih banyak lah ya, gue nggak mungkin hafal semuanya gitu. Tapi itu adalah hal yang kemungkinan aja gitu ya, kemungkinannya juga masih bisa dilanjutkan. Tapi ya teman-teman jangan berharap kalau ngelihat dari trennya dan juga dari kondisinya seperti ini. Jadi masih banyak hal yang harus teman-teman pikirin sebelum memikirkan apakah sebuah anime itu memiliki sequel ya. Contohnya adalah studionya bangkrut coy. Kalau bukan karena animenya nggak laku, apalagi gitu, ya kan? Iya, gitu. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Buat teman-teman yang telah menonton, gue ucapin terima kasih. Semoga apa yang gue sampaikan tuh bisa bermanfaat dan memberikan wawasan yang menarik buat teman-teman. Jadi itu sekian dari gue. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.